secara khusus itu tentang bentuk bumi. Karena berkembang di kita, beredar di antara kita video dan buku berjudul Flat Earth, bumi datar, gitu ya. Nah, tapi judul ngajinya saya ubah dengan judul yang agak apa ini ya, tetralogi begitu. Jadi ada logi-loginya, itu ada ideologinya gitu ya. Karena menjelang 2024. Jadi tetralogi bumi, bulan, bintang, dan matahari. Gitu. Jadi, sebentar. Ya, perlu diaktifkan dulu. Ya, ya. Jadi saya akan mengacu pada ini surah Al-A'raf ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughsil lailan nahar yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musahharatin bi amrihi ala lahu khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Jadi di dalam ayat ini ada inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda, ya. Itu ayat ini panjang, banyak aspek yang bisa dibahas, tapi saya akan membahas aspek 4 objek, ya, yaitu sesuai dengan judul tetralogi bumi, bulan, bintang, dan matahari. Jadi saya tidak berbicara tentang penciptaan 6 masa begitu. Nah, as-samawat wal ard itu kalau kemudian kita lengkapi dengan ayat ini, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ini saya kaji bahwa inilah bentuk atau struktur jagat raya kita. Jadi jagat raya kita itu diwakili oleh ungkapan ini, ya. Jadi bumi, kemudian banyak langit, samawat, dan yang di antara bumi dan banyak langit itu. Jadi di atas bumi, ini ke atas, itu bukan langit sampai ketinggian tertentu, ya. Ini sampai ketinggian tertentu. Ini nanti kita ngaji tersendiri. Nah, ini yang saya sebut sebagai struktur jagat raya, ya. Dari bumi, tempat sekarang kita duduk ini begitu ya. Kemudian sampai ketinggian sekitar 450 meter itu yang disebut baena, ya. Jadi baina samawat wal ard. Jadi di antara langit dan bumi. Nah, kemudian di atas itu adalah langit, ya. Langit. Banyak langit. Nah, banyak langit itu tepatnya adalah 7 lapis langit, ya. Nah, jadi bumi, kemudian langit, dan di antara keduanya. Jadi jagat hanya itu, begitu. Ya. Bumi tentu dengan isinya, lalu langit juga tentu dengan isinya, ya. Jadi hanya itu, tapi isinya itu yang banyak, gitu ya. Nah, isi langit yang utama ini yang disebutkan ini ya, itu ini bumi, jadi sesuai dengan ini ya, menunjuk ke bumi sini gambar buminya. Nah, kemudian wasyamsa begitu. Nah, ini adalah menunjuk ke sana, ini matahari, ya, isi langit salah satunya adalah matahari, dan kemudian bulan, ya, menunjuk ke sini. Nah, ini ya, ini bulan begitu. Nah, kemudian nujum. Jadi kalau bumi, matahari, dan bulan itu
tunggal, ya, isimnya mufrad. Itu. Tapi bintang itu isimnya jamak. Jadi jamak taksir. Kalau tunggalnya itu adalah an-najmu. Jadi kalau misalkan tunggal wasyamsya wal qamara wan najma. Tapi di sini Allah memilih wan nujuma. Jadi banyak bintang begitu ya. Nah, itu yang membedakan. Jadi banyak bintang, ini salah satunya ini dulu ya, ini ya. Yang kelihatan aja dulu sebenarnya semua kecuali bintik-bintiknya apa ini bintang ya. Jadi seperti ini. Oh, sebentar. Oh, bintangnya ini dulu ya. Nah, ini bintang. Nah, kemudian satu lagi bintang ini. Nah, ini. Nah, ini lingkaran ini munculnya keliru. Belum saya edit. Nah, jadi itu ya. Jadi bintangnya kalau dalam judul tadi kan tunggal, tapi seharusnya banyak ini. Itu bedanya. Jadi kalau matahari, bumi, bulan itu tunggal. Jadi di Al-Quran selalu muncul dalam bentuk tunggal. Ya. Tapi kalau bintang bisa dalam bentuk tunggal, bisa dalam bentuk jamak. Ya, itu. Nah, nama suratnya An-Najm itu tunggal. Jadi satu bintang, begitu ya. Nah, kemudian ayat ini dibuka dengan inna rabbakumullah. Sesungguhnya ya, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, begitu. Ya, dan ditutup dengan tabarakallah rabbul alamin. Tuhan pencipta alam. Nah, alamnya pun di sini juga dalam bentuk jamak. Jadi isimnya dalam bentuk jamak ya. Nah, ini. Nah, ini ayat ini saya angkat ya, saya akan menjadikan ayat ini sebagai argumen bahwa bumi itu tidak datar. Ya. Itu dulu. Jadi bumi itu tidak datar, gitu. Nah, sebagai pengganti ini ya, di dalam surah Zumar ayat 5, jadi di kalangan para ulama juga terdapat dua perbedaan pendapat ketika menafsirkan bentuk bumi itu bulat atau datar ya. Nanti kita lihat bahwa sebenarnya tidak ada pernyataan yang resmi, yang formal bahwa bumi itu bulat atau bumi itu datar. Tapi semua itu muncul karena tafsir, begitu ya. Nah, tafsir ayat yang ditafsirkan bentuk bumi itu bulat ini adalah surat Zumar ayat 5 ya. Khalaqas samawati wal ard bil haq yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alan lail. Itu ya. Jadi yukawir itu ini ya. Jadi kata kuncinya di sini, melilitkan ini. Jadi malam itu dililitkan pada siang, siang dililitkan ya, dililit itu. Nah, ini makanya kemudian gambarnya saya pilih seorang anak yang menggunakan apa nih? Sorban jadi kepala, dililitkan begitu. Nah, melilit itu karena kepalanya bulat gitu ya. Ini ya, lagi-lagi ini kan tafsir, jadi nggak nyebut secara spesifik bahwa buminya itu bulat begitu ya. Nah ini, jadi hasil dari bumi bulat itu kemudian sorban itu dililitkan begitu. Nah, seperti itu. Dan ya, hanya satu ayat yang dipahami membawa kepada pemahaman bumi itu bulat ya. Sedangkan 10 ayat yang lain ya, itu justru lebih mudah, lebih dekat, lebih gampang kalau dipahami bahwa bumi itu datar begitu ya. Tapi lagi-lagi itu dipahami gitu ya. Jadi tidak teksnya itu sendiri. Ada 10 ayat ya, ini yang bumi itu datar dengan istilah-istilah daha, satoha, toha, farosa, firosan, madda begitu ya. Ini, jadi ini kalau kita hitung ini ada 10 ayat, jadi lebih banyak ya.
lebih banyak. Tapi kebenaran itu bukan masalah banyak-banyakan. Banyak-banyakan itu adalah masalah pemilu. Ya. Jadi Muhammadiyah sulit menang dalam pemilu. Nek jamae mau ngene-ngene tok. Wis masih pinter kaya apa lek jamae gak cukup. Nah, karena pemilu itu butuh suara yang banyak. Ya. Gak butuh pinter-pinteran. Nah, begitu ya. Tuh, kecuali satu loh ya, pemilu gak butuh pinter-pinteran. Ya, boleh pinter ngapusi, ya betongane. Nah, itu ya, itu. Ya, jadi ayat yang dibawa pada pemahaman bumi bulat itu hanya satu, sedangkan 10 ayat ini yang kemudian para ulama itu membawa pada pemahaman bumi itu datar. Ya, nih, ya, ini 7 ayat, ya, 7 ayat begitu. Nah, jadi 7 ayat ini apa? Ini 1, 2, kemudian sebentar ya, ini 3. Ini menggunakan kata-kata ja'ala, menjadikan, ya, menjadikan itu tidak sama dengan menciptakan. Kalau menjadikan itu alih fungsi, ya, fungsi itu. Ya. Kasur itu bisa untuk tidur, tapi juga bisa untuk latihan apa itu? Latihan jatuh ketika apa? Latihan silat gitu ya. Jadi menjadikan gitu. Nah, ini ada 7 ayat ya. Kemudian 3 lagi nih. Ya nih. Jadi saya tampilkan karena banyak, 10 enggak saya baca satu persatu nanti habis. Nah, itu 10 ayat yang menuntun orang pada pemahaman bumi itu apa? Datar. Tapi ini ya ja'ala lakumul arda firasan. Nah, farasa yafrusu firasan itu ini bentuk masdarnya begitu, ini adalah hamparan. Ya, jadi padang luas, hamparan padang pasir begitu ya, hamparan begitu, karpet, hamparan karpet begitu. Ya. Nah itu. Jadi hamparan karpet tentu bergantung pada bentuk yang apa alasnya. Nek karpet itu ditaruh di tempat yang gundukan, dia akan melengkung gitu. Tapi kalau dia taruh di tempat yang datar, tentu dia datar gitu loh. Ya. Kan begitu nalarnya. Artinya hamparan ini tidak serta-merta merujuk pada dimaknai kemudian rata atau datar tadi begitu ya. Itu yang saya maksud, tidak ada ayat eksplisit yang menyebutkan bahwa bumi itu datar. Gitu loh ya. Nah, kemudian bentuk ini permadani ya. Dalam bentuk yang lain jamaknya muhudun, mahdun ini adalah buayan, ayunan, kemudian membentangkan, meratakan, membentangkan. Ini jadi maknanya itu begitu ya. Demikian juga dengan madda yamuddu maddan ya. Ini serupa begitu. Nah, ini dalam bentuk kata kerja ini. Kami bentangkan gitu ya. Kami bentangkan. Tuh, kami luaskan begitu. Nah, itu. Nah, kita bisa memahami bumi itu datar kalau bumi hanya dilihat sebagai bumi saja. Kita bisa menjelaskan fenomena-fenomena itu ya, fenomena siang malam. Bisa saja dijelaskan dengan bumi datar. Kalau hanya siang malamnya tok. Ya. Bisa dengan asumsi bumi datar, bisa juga dengan bumi bulat. Kalau tentang keberadaan siang malam saja. Ya, tidak ada embel-embel. Siang dan malam saja, itu bisa. Gimana menjelaskannya? Ya, nah begini. Jadi mataharinya muter. Ya, ini jadi kalau bumi datar itu ya oleh pembuat konsepnya itu dibentuk seperti piringan gitu. Lalu 5 benua itu berada di salah satu permukaannya. Ya, jadi 5 benua itu tidak ada yang di bawah sini, permukaan bawah. Jadi hanya ada di satu permukaan ini, ya 5 benua itu.
Nah, matahari muter gitu ya. Itu. Sehingga kemudian bagian yang ini misalkan ini yang siang. Ya, ini malam begitu. Jadi siangnya tuh muter gini. Ini penjelasan siang malam versi bumi datar. Artinya siang malam bisa dijelaskan. Ya, kalau hanya dibatasi pada siang malam saja. Ya, tuh. Nah, kemudian kita juga ini kita bicara yang kita rasakan dulu ya. Matahari itu kan ke utara selatan seperti yang sudah pernah kita bahas yang terdahulu ya. Nah, sekarang bulan Agustus itu masih di utara sampai nanti 21 September itu baru nyampe di ekuator ya. Sekarang masih di lintang utara begitu. Nah, jadi matahari itu ke utara ke selatan. Terbitnya bergeser dari 23,5 lintang selatan pada tanggal 21 Desember ya, ini kemudian ke utara 23 Maret ini ya, kemudian di sini 23 Juni begitu. Nah, lalu balik lagi 23 September nih Desember itu ke utara selatan ya. Nah, ini bisa dijelaskan dengan begini ya. Kalau bumi itu datar masih bisa dijelaskan ya. Nah, gimana posisi mataharinya? Ya sudah, posisi mataharinya ya berarti yo apa begitu ya. Jadi di atas itu tadi muternya begini. Nah, dijelaskan begini. Tapi penjelasan ini kan kualitatif. Ya, kualitatif itu artinya nggak pakai angka-angka, nggak pakai rumus. Kalau pakai rumus baru pusing. Ya. Nah, ini membuat model kayak gini udah begitu ya. Itu. Jadi itu ya, oke, masih kita terima ya bahwa bumi itu datar. Kalau kita ketemu orang yang ngeyel berpandangan bumi datar, kita terima sampai di sini ya. Nah, tetapi nah ini udah mulai tetapi ya. Tadi kan saya katakan bahwa bumi datar itu hanya bisa menjelaskan siang dan malam, tetapi tidak bisa menjelaskan siang malam di kita itu yang sekitar 12 jam. Nggak bisa ya, siang malamnya ya, tapi di kita ini kita kan dekat ekuator nih ya, kalaupun sedikit bergeser itu sekitar 11 jam lah. Jadi siangnya 11 jam, malamnya 13 jam, atau sebaliknya malamnya 11 jam, siangnya 13 jam. Itu yang nggak bisa dijelaskan oleh bumi datar ya. Bahwa siang malam bisa dijelaskan itu iya. Tapi kita yang tinggal di ekuator yang selisih siang malamnya itu ya hanya sekitar itu ya rata-rata 12 jam atau 11-13 gitu, nggak pernah lebih dari itu ya. Itu yang nggak bisa dijelaskan. Nah, ya. Kembali pada asumsi bahwa bumi itu datar ya. Dan tadi sudah saya sebutkan bahwa 5 benua itu berada di satu permukaan sini saja ya, gitu. Nah, matahari berputar di atas ini. Jadi tidak boleh berada di sini. Kalau berada di sini, berarti apa yang terjadi? Di bumi yang tempat kita tinggal ini apa yang terjadi? Gelap. Jadi itu tidak pernah terjadi. Jadi Indonesia malam, Amerika malam, Brasil malam itu tidak pernah terjadi. Gitu loh ya. Kalau kita malam dini hari, di Amerika pagi hari. Ya. Di Eropa itu sore, kita malam hari. Makanya kita biasa nonton bal-balan malam hari karena bal-balannya di Eropa. Itu karena selisih waktu saja. Gitu loh ya. Bukannya di sana tengah malam, enggak. Kira gendeng main bal-balan tengah malam, enggak. Itu hanya karena selisih waktu. Gitu loh ya. Nah, jadi begitu. Ya. Nah, ini tetapi begitu ya. Ini pertanyaan pertama adalah seberapa jauh posisi matahari dari bumi? Itu penting. Ya, nanti kita lihat itu. Nah, kemudian matahari untuk apa? Ya, ini dulu. Artinya kalau makanya kemudian tadi judulnya kan tetralogi ya. Bumi, bulan, bumi, bintang, matahari. Ya.
Kalau hanya fokus pada bumi, siang malam bisa dijelaskan. Ya, kemudian posisi matahari kata tadi yang kelihatan utara selatan bisa dijelaskan. Tetapi sekarang bentuk matahari kita tanya dulu, bentuknya apa? Ya, yang jelas nggak boleh seperti balon ini, bolam ini, nggak boleh. Jadi buminya nggak boleh bulat. Ya, jadi yang seperti ini tadi nggak boleh, ini nggak boleh. Mengapa? Coba ini semua dimatikan, nyalakan satu saja. Ya, bolam ini. Nyalakan satu saja. Ini cahayanya kan menyebar ke segala arah. Jadi kalau ini nggak ada atapnya, yang atas sana juga terang. Artinya kalau bulat ini, maka cahaya segala arah sehingga semua permukaan bumi kena cahayanya, begitu kan? Ya, ini. Kalau bolamnya itu, kalau mataharinya berbentuk bola, itu. Jadi di bumi itu hanya ada siang tanpa malam. Ya, kalau buminya datar. Ya, jadi kalau bumi datar, matahari nggak boleh berbentuk bulat. Ya, sebab kalau berbentuk bulat, cahaya matahari ke segala arah, sehingga permukaan bumi, 5 benua itu mengalami siang tanpa malam. Ya, nah, kita mau masuk siang. Nah, di Amerika sana malam. Ya, kalau kita punya saudara, telepon nanti siang di sana. Mereka mungkin masih tidur atau mau tidur, gitu loh ya. Nah ini, jadi tidak semua siang. Itu yang pertama. Nah, jadi matahari kalau begitu, yang cahayanya itu terbatas. Dan itu dimungkinkan kalau matahari berbentuk sentolop. Ya, nah sentolop. Kalau sentolop roto ini, ya maka ukuran ini itu harus, jadi diameternya ini harus sama dengan jari-jari bumi. Sehingga kemudian jadi kalau buminya datar, titik tengahnya itu yang dipandang sebagai kutub utara, lalu piringan luarnya itu yang disebut sebagai kutub selatannya bumi, begitu ya. Itu. Nah, karena itu harus cahayanya harus dari luar sampai titik tengah kutub utara. Tidak boleh lewat. Kalau lewat berarti di kutub utara itu nanti selamanya akan siang. Padahal seperti yang sudah kita jelaskan terdahulu, ya, ada puasa ekstrim. Artinya di sana pada waktu itu beberapa hari siang terus, kan? Tapi 6 bulan kemudian di sana akan sebaliknya malam terus, gitu, ya. Nah, jadi itu tidak sesuai, ya, kalau nanti melampaui setengah jari-jari, karena di kutub utaranya itu nanti akan siang terus, ya, itu. Nah, jadi sentolopnya itu bentuk yang kedua alternatifnya harus begini, ya. Jadi meskipun ini kecil tapi ini nyebar, ya, nyebar gitu kan. Tapi konsekuensinya dia tidak boleh terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, apa yang terjadi? Lagi-lagi cahayanya itu akan mencakup semua permukaan bumi. Dan 5 benua akan mengalami siang. Jadi tidak boleh terlalu jauh. Nggih? Paham itu nggih? Ini lho. Kok sentolop iki lho, sentolop iki didono kan kene lho. Makanya ini gambar. Gitu. Jadi harus dekat mataharinya. Enggak boleh terlalu jauh, sebab kalau terlalu jauh nanti mengenai semua permukaan bumi, dan itu artinya 5 benua mengalami siang hari. Ini cahayanya ini, gitu. Jadi kalau begitu harus dekat, ya, nggak boleh terlalu jauh. Nah, seberapa dekat? Nah, misalkan seperti ini ya. Ini kita anggap ini sentolop, ya. Lalu menyebar begitu. Nah, ini ya, coba. Ini misalkan jari-jari buminya ini. Ya, ini lingkaran buminya. Nah, kemudian titik tengahnya,
Ya, nah ini ekuatornya, yang di tengah tadi ini ekuator. Kan kita faktanya kan di kita ada ekuator. Jadi bagaimana kemudian ekuator yang kita rasakan ini dijelaskan dengan konsep bumi datar itu. Ya, yang sudah-sudah kan dengan bumi bulat. Tapi ada orang yang datang ini membawa ide datar. Lalu membuat sebagian umat Islam percaya. Ya, dan mempertahankan itu mati-matian. Nah, ini harus segera disadarkan. Ya. Nah, jadi ini ekuator. Ya, ekuator di sini ini. Ini. Ya. Nah, jadi di titik sini ini kutub utaranya. Kalau menurut konsep bumi datar. Nah, karena itu lingkaran ini tadi itu harus begini, ya. Jadi ini ekuatornya begitu. Nah, harus begini. Ini. Jadi yang di dalam ini, jadi di atasnya ini adalah mataharinya, ya, cahayanya itu harus begini, nggak boleh lebih, ya. Kalau lebih nanti titik pusatnya dalam hal ini kutub utara itu akan mengalami siang terus, ya, siang terus, nanti berbulan-bulan, gitu ya, bukan hanya beberapa hari seperti dalam konsep yang sudah kita jelaskan. Dan itu tidak sesuai dengan kenyataan kalau siangnya terus menerus begitu. Nah, kemudian kita hitung ini berapa bagian yang ini ya ekuator yang mengalami siang. Kan ini tempat kita. Kita kan di Surabaya nih atau di Indonesia secara umum kan dekat dengan ekuator. Gitu. Yang kita merasakan siang malamnya itu berapa jam gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau ini kita hitung dibandingkan dengan ini ya. Ya, ininya. Nah, ini ya. Nah, ini sekitar 1/4 sampai 1/3 bagian. Ini, ya. Artinya di ekuator ya, kita akan mengalami kalau 1/4 berarti 6 jam siangnya. Malamnya sisanya itu, ya. Atau kalau misalkan 1/3 ya berarti 8 jam. Malamnya 16 jam. Pernah nggak kita di ekuator ini, di sini nih, mengalami malam 16 jam atau 18 jam? Nggak pernah. Gitu loh ya. Dan tidak akan pernah. Begitu. Ya, jangan bilang insya Allah nanti kalau mengendaki. Nah, ini. Itu ungkapan yang nggak tepat. Insya Allah sih nggak tepat. Gitu ya. Itu. Karena kemudian itu berarti Allah mengubah hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Dan itu sudah dinaskan oleh Allah. Nggak mungkin kalian lihat perubahan. Ya. Nah ini, tidak pernah. Ya. Jadi, dengan demikian, bumi datar tidak bisa menjelaskan siang dan malam yang sekitar 12 jam di sekitar Khatulistiwa. Ya. Kalau menurut bumi datar, siangnya itu maksimum hanya 8 jam. 8 jam lebih sedikit lah. Jadi artinya malamnya sekitar 16 jam. Itu tidak pernah kita alami. Jadi dengan kata lain, bumi datar nggak bisa menjelaskan siang malam 12 jam. Gitu. Kalau sebatas siang malamnya bisa. Tapi secara kuantitatif, siang dan malamnya sekitar 12 jam nggak bisa dijelaskan, ya. Nah itu ya. Nah kita kan pengennya siang malamnya 12 jam ya. Lalu orang bumi datar menjelaskan begini cahayanya, ya itu. Nah kalau begini kan tepat kan udah ya, siangnya 12 jam malamnya 12 jam kan. Tapi jamaah merasa aneh nggak dengan gambar ini? Siangnya 12 jam, paruh-paruh wis, supaya dipenuhi siang malamnya. Gitu. Tapi ada yang aneh enggak? Ya aneh dong. Kenapa? Bunder. Bunder kok cahayanya lurus. Ayo, golek sentolop sing bunder terus akan nyalakan apa cahayanya terus lurus itu. Lek cahaya lurus bengi, layu kabeh. Berarti anak yang menghalangi yaitu hantu. Ibu bapak, saya pakai ilmu apa ini? Ilmu gampang-gampangan.
Pak, siapa yang punya sentolop nanti coba dihidupkan malam-malam ya, arahkan ke tembok. Endi ono apa? Sinar dari sentolop yang kemudian lurus itu kan nggak ada. Ya. Ini bener gitu loh. Ya, nah ini lurus. Kan kita kan, tapi ini lurus. Jadi ini nah, salah ya. Gitu loh. Ya, maunya kan menjelaskan 12 jam, penok di 12 jam, siang malam 12 jam. Lalu digawing ini. Tapi sumber cahayanya begini. Wis, gak cocok. Gak pas, gak tepat. Ya. Gitu ya. Nah, gitu ya. Ini juga sama ini gak cocok. Gitu. Nah, buahnya nih, wes tambah ruwet. Ya apa sumber cahayanya begini? Ya apa sentolope? Ya, nah ini jadi penjelasannya itu dipaksakan gambar-gambar, tapi kan kita perlu bicara bagaimana mekanisme untuk membuat yang seperti ini. Dan itu harus dari matahari, karena kita sepakat bahwa sumber cahaya di bumi ini adalah matahari. Nah itu yang tidak bisa dijelaskan, begitu tadi. Ya, nah itu, nah kemudian fenomena ini juga nggak bisa dijelaskan. Ya. Siang ini fase bulan sabit membesar, purnama mengecil, lalu bulan sabit lagi, lalu nyumun. Nah, makanya ini bulan, misalkan ini yang mana mau kita pilih sebagai matahari dan bulan? Sing di kira-kira. Sak seneng-senengi lah ya. Oh enggak ada kaidah. Misalkan yang kecil kita ambil ini bulan, ini matahari. Terus ya apa ini? Bisa berbentuk seperti tadi. Ini semua bergeser gini, enggak bisa. Ya. Karena kalau posisinya begini, misalkan ini jaraknya sama, nggak akan pernah muncul bulan purnama, kan gitu, ya. Jadi fase bulan tadi itu nggak bisa dijelaskan dengan posisi matahari dan bulan. Keduanya kan harus di atas, nggak pernah di bawah sini, kan? Gitu. Sebab kalau di sini nggak ada orang di bumi yang kemudian melihat bulan. Ya. Mungkin kita tidak melihat sekarang, tapi di tempat lain itu bisa melihat, begitu ya. Karena buminya bulan, begitu. Nah, jadi demikian juga dengan gerhana. Nah, kalau ini gerhana mataharinya gimana? Gerhana bulannya bagaimana? Nggak pernah terjadi gerhana bulan, karena sama-sama di atas, gitu kan? Ya, paham Pak Boy? Kalau matahari dan bulan itu kedua-duanya di atas bulan, tidak pernah terjadi gerhana bulan. Ya, itu. Gerhana matahari masih bisa dipaksakan, bisa. Nah, ya. Nah, jadi itu. Ya. Nah, jadi dengan demikian kita terima bumi itu bulat, ya. Bumi itu bulat, begitu. Bahkan Al-Biruni, ya, ulama Islam generasi awal juga berpandangan, bahkan kemudian menentukan jari-jari bumi yang hanya selisih 16 km dibanding temuan yang dunia modern, begitu ya. Jadi cukup akurat begitu untuk ukuran yang jari-jarinya 6.000 sekian, itu hanya beda 16. Jadi kalau dihitung salah relatifnya itu 16 per 6.000 itu kecil sekali, ya. Nah, itu jadi sekarang ya ilustrasinya begitu ya. Nah, ini ya begini tentang fase bulan. Jadi pada setiap saat jemaah, permukaan bulan yang kena cahaya matahari itu selalu separuh ini. Ya ini sekarang kita pakai bumi bulat separuh, tapi yang menghadap buminya di sini bagian ini. Jadi bagian terang A, B, P itu tidak menghadap bumi, bagian gelap P, C, D itu menghadap bumi. Sehingga yang kelihatan dari bumi hanya sebagian ini, C, P, B, C, P. Nah, kalau dibagi ini ketemulah rasio ini. Ya. Jadi yang tampak itu dinyatakan dalam bentuk rasio. Ya. Jadi akhirnya begini, yang tampak dari kita, jadi ini bergantung pada sudut ini. Jadi kalau berputar begitu, ya ini sudutnya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, akan seperti ini. Jadi setiap saat permukaan bulan yang kena cahaya matahari itu adalah separuhnya, dimanapun bulan itu berada.
Ya. Ini setiap saat separuhnya. Tetapi yang tampak oleh orang di sini, ya, nah seperti ini. Ini bergantung pada posisinya. Manazil, jamak dari manzilatun. Ya. Jadi sebenarnya penampakan matahari yang bulan yang selalu berubah itu menggambarkan posisi relatif dari kita. Ya. Ini. Nah, kemudian dari ini ya. Nah, ini yang tampak ketika di sini. Nah, ketika di sini ini purnama, ini full ya, ini full moon, nah lurus. Nah, ini. Ya. Ini bumi bulan. Ya. Fase bulan itu bisa dijelaskan kalau buminya bulan. Sekali lagi kalau buminya datar tadi, fase bulan nggak bisa dijelaskan. Ya, itu tentang fase bulan. Ya, demikian juga dengan gerhana. Nah, tadi kalau ini datar, ya, ini gerhana matahari masih mungkin dijelaskan, gitu. Itu tadi, meskipun ya kangelan. Tapi gerhana bulan nggak pernah. Nah, ini gerhana matahari ya. Nah, ini gerhana. Nah, ini ya, lewat sini gerhana matahari ya. Nah, gerhana bulannya nggak mungkin karena bulannya tadi kan nggak mungkin di bawah loh. Bulannya harus selalu di atas. Tidak pernah terjadi gerhana bulan kalau buminya datar. Tapi faktanya kita mempunyai atau mengalami gerhana bulan. Jadi Nah, kemudian terkait dengan bintang-bintang, ya, terkait dengan bintang-bintang. Jadi semua objek langit itu muncul dari langit timur, lalu terbenam di barat, masyrik, maghrib. Itu sebenarnya semua objek langit, bukan hanya matahari. Ya, tetapi nih kalau ibu bapak lihat di sini, ya, ini objek langit yang di sini itu akan selalu kelihatan sepanjang ini bukan siang. Nah, ini kelihatan. Sebaliknya yang di sini tidak pernah kelihatan. Ya, yang di sini tidak pernah kelihatan. Ini karena ini di bawahnya ini. Ya. Nah, jadi ya gerak bintang-bintang itu bukan hanya matahari, bukan hanya bulan, itu sebenarnya terbit gitu ya. Ya. Secara umum itu akan terbit dari timur kemudian terbenam. Tetapi karena bintangnya banyak, sudah begitu kita malam sudah itu juga akan bergeser. Poinnya itu. Ya. Tapi kalau buminya datar, nggak pernah selalu di atas. Tidak akan pernah mengalami pergeseran seperti yang ini tadi, seperti yang ini tadi. Mana ini? Ini tadi, ya. Nah, ini. Ini terbit, nah ini terbenam. Nah, ini nggak kelihatan di sini, ketika di sini. Ya. Nah, itu jadi bintang-bintang. Nah, akibat bumi bulat, ya, bintang itu ibu bapak, ya, itu terbelah. Langit itu terbelah menjadi dua bagian. Langit utara, jadi yang bisa dilihat oleh orang-orang yang tinggal di lintang utara, dan langit selatan yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang tinggal di daerah lintang selatan. Jadi orang Jepang itu tidak pernah bisa melihat bintang yang ada di langit selatan. Sementara orang Indonesia juga tidak pernah bisa melihat bintang yang ada di langit utara. Begitu. Itulah sebabnya meskipun teropong bintang yang ada di Bosca itu nggak diperbarui gitu. Ya, nggak diupdate dengan yang terbaru. Tapi itu tetap dibutuhkan oleh ilmuwan-ilmuwan yang umumnya itu berada di negara bagian utara. Karena mereka tidak bisa melihat, tidak bisa mendeteksi itu kecuali mereka bikin observatorium di bumi yang bagian selatan. Jadi teropong bintang di Bandung itu tetap diperlukan oleh astronom-astronom, ilmuwan-ilmuwan yang di Amerika, Kanada, Eropa yang berada di belahan bumi utara. Nah, ini ibu bapak. Jadi potretnya itu begini kalau dipetakan. Ya. Tapi kalau buminya itu datar, maka setiap orang di bumi lihat semua bintang. Tidak adalah pembagian utara selatan. Yang di selatan bisa melihat ke utara, dan juga yang di utara bisa melihat utara dan selatan.
Ya, yang selatan bisa melihat di selatan dan utara. Itu. Ya. Jadi ini potret bintangnya kalau dipetakan ya menjadi bagian yang di selatan dan di utara. Itu. Ya, itulah sekali lagi itulah sebabnya hasil pengamatan Bosca itu tetap dibutuhkan meskipun tidak diupdate. Nah, gitu ya. Tuh. Nah, tuh. Nah, sekarang gimana yang datar itu kok bumi itu terasa datar gitu kan ya. Kita lihat mundur ngalor gitu kok datar. Oke. Jadi jari bumi itu 6.731. Jadi kalau di ekuator di Khatulistiwa jadi 6.071 itu kalau kelilingnya berarti sekitar 40.000 kilometer ya, 2pi dikalikan 6.371 itu sekitar 40.000. Nah, keliling itu kan 360 derajat. Berarti 1 derajat berapa kilo? 40.000 dibagi 360 itu sekitar 111 kilometer. Ibu Bapak, coba sekarang perhatikan gambar ini. Derajat ke 89 sampai 91, 2 derajat. Garisnya bagaimana Ibu Bapak ini? Garisnya ini loh, ini. Lurus atau lengkung? Garisnya, ini yang 2 derajat. Yang 2 derajat. Jujur aja. Lurus kan? Lurus. Kalau 2 derajat berarti setara dengan berapa kilometer? Kalau 1 derajatnya segini, 200 kilometer. Berarti sebenarnya kalau kita akan melihat 200 km itu akan terasa datar. Jadi kalau 1 dimensi itu lurus, kalau 2 dimensi itu akan datar. Mata kita itu sangat terbatas melihatnya. Gitu loh. Kelilingnya itu 40.000 km yang kita lihat ini gitu loh ya. Ya sampai 200 km, wis. 200 kilo iso ndok tadi. Banyuwangi, wis gak iso ngene wis. Paling banter mana itu? Gak bisa sampai ke Banyuwangi. Ke barat sana. Sampai mana itu? Cepu. Enggak bisa juga kita kan. Penglihatan kita enggak nutut itu. Nah, jadi itu. Jadi datar itu sebenarnya ya lokal saja. Gitu loh ya. Ketidakmampuan manusia mengamati itu. Indra manusia tidak bisa menangkap kebulatan itu. Sama seperti kita melihat bintang. Lalu kita buat lagu bintang kecil. Ya bintang kok kecil. Itu indra kita. Gitu ya. Nah jadi begitu Ibu Pak. Jadi singkat cerita, bumi datar tidak dapat menjelaskan siang malam 12 jam. Ya kesimpulan. Fase dan juga tidak bisa fase bulan. Penampakan bulannya berubah tadi nggak bisa dijelaskan. Lalu gerhana bulan, gerhana matahari. Kalau gerhana matahari masih mungkin, tapi gerhana bulan nggak bisa dijelaskan. Ya. Lalu bintang-bintang di langit, bintang langit utara, langit selatan nggak bisa dijelaskan juga. Karena kalau konsep bumi datar, semua bintang bisa dilihat dalam waktu 1 malam yang sama. Tapi nyatanya tidak pernah. Ya. Orang yang tinggal di lintang utara sana, depan, melihatnya bintang utara tok, yang di Indonesia, Australia melihatnya hanya bintang selatan tok, tidak pernah bisa melihat bintang yang ada di langit utara. Begitu ya. Dan permukaan bumi, permukaan utara hanya merupakan limit dari bumi bulat tadi ya, hanya bagian kecil saja. Itu kalau menjawab lebih lanjut, loh, kok yang kita rasakan datar? Nah, itu hanya bagian dari permukaan bumi yang sangat luas. Itulah jamaah ya, dari teks-teksnya tadi nggak ada teks yang secara eksplisit mengatakan bumi itu datar maupun bumi itu bulat. Semua itu muncul dari tafsir, tapi yang lebih komprehensif lagi kalau kita memahami dari bumi, bulan, bintang dan matahari, nah, baru fenomena-fenomenanya itu tidak bisa dijelaskan kalau kita menerima bumi itu datar. Ya, kita harus beralih ke bumi itu bulat. Nah, kemudian ini sponsor ya Bapak. Ya, kalau mau trekking gitu, nggak usah jauh-jauh ke mana? Raja Ampat atau mana itu ya?
Bunageng atau di mana? Cukup ke Probolinggo, Tanjung Tembaga, nyebrang pakai perahu 7.000, ya, nah itu di situ ya. Nah ini saya ke sana sebelum pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.